Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Meskipun belum diuji, tidak ada yang akan meragukan deskripsi Chu Xingyun. Setelah semua sangat mudah untuk dibongkar, Chu Xingyun tidak begitu bodoh. Matanya berputar, dan Marsal yang gemuk itu berpikir cepat. Alasan mengapa dia sangat kritis terhadap Chu Xingyun adalah alasan utamanya adalah bahwa dia adalah kepala sekolah alternatif sekolah militer lain. Di bawah diskusi empat kaisar, mereka berencana untuk mendirikan dua sekolah militer dengan busur dan anak panah pada saat yang sama, salah satunya bertentangan dengan udara dan yang lainnya melawan tanah. Untuk Akademi Angkatan Udara, kepala sekolah secara alami Chu Xingyun, dan Akademi Militer adalah Marsal. Ke sekolah militer darat, kepala sekolah adalah Marsal gemuk yang gemuk ini. Untuk waktu yang lama, meskipun ia memiliki pangkat Marsal, posisi militernya yang sebenarnya hanyalah pangkat umum. Karena itu, ia tidak akan pernah menyerah pada posisi kepala sekolah di Akademi Militer. Namun, di bawah situasi saat ini, Chu Xingyun jelas memiliki keunggulan absolut. Jika dia tidak ingin menemukan jalan, posisi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat Marsal gemuk yang berkeringat seperti bubur kayu, Chu Xingyun dengan jijik berkata, seorang pemanah biasa di ranah Yin dan yang akan memiliki kesempatan untuk menembak seorang panglima perang tua, tetapi Anda mengatakan itu, tapi saya tidak ada yang bisa dikatakan. Dengan senyum mengejek, Chu Xingyun menoleh ke arah Extreme Cold Emperor Zun dan berkata, jika Anda harus mempelajarinya, Anda dapat menembakkan panah Kaisar Zun. Maaf, saya tidak memiliki kemampuan ini. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar sangat dingin tertawa. Hanya bercanda, apakah Kaisar Zun pandai menembak? Menghadapi penghinaan Chu Xingyun, Marsal gemuk yang gemuk itu berkata dengan dingin, selama kamu memakai helm yang melindungi matamu, panahmu tidak akan pernah mengancam Kaisar Wu, dan bahkan Nirvana Warrior mungkin tidak terbunuh. Mati, jadi saya masih mengatakan itu, tapi begitu. Setelah menatap kosong pada pihak lain untuk waktu yang lama, Chu Xingyun menatap kosong pada Extreme Cold Emperor Venerable, dan bingung, bagaimana dia menjadi Marsal. Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya, dan Extreme Cold Emperor berkata, sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkannya, setelah semua kamu akan mengambil posisinya. Mendengar ini, Chu Xingyun tiba-tiba. Tidak heran pihak lain telah menargetkannya, memang. Sebagai pesaing paling langsung, pihak lain memiliki hak untuk mengatakan apapun, jika tidak maka itu tidak adil. Ketika memikirkannya, Chu Xingyun berkata, panah iblis ini ditujukan pada pasukan darat dan target utamanya adalah tingkat Nirvana dan tentara iblis di bawah Nirvana. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, meskipun, karena kelalaian, panah ini mungkin menembak Kaisar Wu, tapi ini bukan cara yang benar untuk menggunakan panah iblis. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Kaisar yang sangat dingin menyala, mengangguk dan berkata, ya tembak seorang Kaisar bela diri secara langsung, harapannya terlalu tipis. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata dengan penuh kekaguman, ya Kaisar Zun benar-benar layak menjadi Kaisar Zun. Setelah Kaisar Wu terluka, kesenangan akan menjadi besar, dan melihat pasir tenggorokan yang ternoda darah, selama dia terluka itu berarti kematian. Selama pidato, Chu Xingyun mengeluarkan botol giok dan tersenyum dan berkata, minum obat keabadian ini sebelumnya, Anda dapat menghindari racun pasir, jadi dengan cara ini, hehe. Kali ini, semua orang, termasuk Marsal kecil yang gemuk, bergidik. Meskipun sulit bagi panah-panah ini untuk menembak Kaisar Wu secara langsung, di barisan besar, ketika kedua kaisar bertarung satu sama lain, selama pihak lain terluka, mereka pasti akan ditembak mati, yang terlalu menakutkan. Melihat dingin ke Marsal yang gemuk, Kaisar yang sangat dingin berkata, sekarang apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Ini, dihadapkan dengan pertanyaan Kaisar Zun yang sangat dingin, Marsal yang gemuk itu berkeringat, dan bagaimanapun, ia tidak akan pernah menyerah kapanpun ada kemungkinan. Jangan melihat sosoknya yang gemuk, tetapi dia bisa mencapai puncak Kaisar Wu dan naik ke tahta Marsal. Kebijaksanaannya tidak perlu diragukan lagi. Di antara operasi otak yang cepat, ia segera memikirkan retorika. Dengan sedikit senyum, Marsal yang sedikit gemuk berkata, panah iblis ini memang kuat, saya yakin untuk menerimanya secara lisan, tapi, bagaimanapun energi orang itu terbatas, saya bersedia membantunya berbagi kekhawatiran dan memimpin kepala sekolah Akademi Militer Darat. Apa, kamu? Mendengar kata-kata kurang ajar dari pihak lain, Chu Xingyun hanya bisa terpana. Dapat dikatakan bahwa pohon tidak memiliki kulit, mereka pasti akan mati, manusia tidak tahu malu, dan dunia tidak terkalahkan. Apakah itu bagian dari kekhawatiran? Itu jelas merupakan perebutan kekuasaan. Melihat mata Chu Xingyun yang tercengang, Marsal yang gemuk melanjutkan, pokoknya, panah ini tidak memerlukan keterampilan peluncuran khusus, jadi berdiri di departemen militer, dari perspektif semua manusia, itu terserah saya seorang pelatih dengan pengalaman lebih dari 2000 tahun jelas lebih cocok sebagai kepala sekolah.
Mendengar kata-kata satu sama lain, bukan hanya Kaisar Zun yang sangat dingin, bahkan Chu Xingyun sendiri, yang dapat menemukan kesalahan. Mengangguk kepalanya lagi dan lagi, Extreme Cold Emperor menoleh untuk melihat Chu Xingyun, matanya penuh pertanyaan. Menghadapi ini, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi, apa yang kita lakukan hari ini? Dengan senyum puas, Marsal kecil yang gemuk itu berkata, kami di sini, tentu saja, yang lebih cocok untuk menjadi kepala sekolah militer darat. Ternyata aku lebih cocok. Apakah Anda punya pertanyaan? Mengangguk kepalanya, Extreme Cold Emperor berkata, ya, meskipun Anda telah menemukan dan menciptakan Demon Arrows, tetapi ketika sampai pada pemilihan kepala sekolah, dia memang lebih cocok daripada Anda. Melihat Kaisar yang sangat dingin, Chu Xingyun berkata, namun, jika saya kepala sekolah, saya dapat terus mempelajari panah ajaib untuk membuatnya lebih cepat, lebih kuat, dan jika ia adalah kepala sekolah. Sambil menggelengkan kepalanya, Marsal kecil yang gemuk itu melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah dua hal yang berbeda, Anda dapat terus belajar, saya tidak akan menghentikan Anda bertanggung jawab untuk penelitian, saya bertanggung jawab untuk aplikasi, yang disebut keterampilan profesional. Apa? Menghadapi kata-kata satu sama lain, Chu Xingyun tidak tahu harus berkata apa. Melihat ke dalam pada Chu Xingyun, Marsal yang gemuk itu menyipitkan matanya, dan Shen Leng berkata, mengapa? Mungkinkah kamu bukan kepala sekolah, tidakkah kamu terus mempelajari panah iblis? Dalam hal ini, kamu ada yang salah dengan berpikir, dan bahkan lebih tidak cocok untuk menjadi kepala sekolah, hahaha. Melihat Marsal Cubi dengan dingin, Chu Xingyun mencibir berulang kali. Dia bekerja keras untuk menciptakan, tetapi semua manfaatnya dari pihak lain. Mengapa? Dia sengaja membantah, tetapi pihak lain telah berdiri di titik tertinggi moralitas. Chu Xingyun tidak bisa berbicara sama sekali, selama dia berbicara keegoisan, topi besar dengan pikiran mempertanyakan akan tertekuk. Tapi masalahnya sekarang adalah jika semua upaya dilakukan dan tidak ada hadiah yang diperoleh, maka Chu Xingyun tidak dapat mempertahankan konsumsi penelitian budidaya tanpa manfaat yang memadai. Begitu dia menjadi kepala sekolah, Chu Xingyun akan mendapatkan banyak dana dan bahan untuk melakukan penelitian. Jika dia dibayar secara bebas dan diam-diam, dari mana sumber daya itu berasal? Di mana pendanaannya? Faktanya adalah bahwa hanya ketika ia menjadi kepala sekolah, Chu Xingyun akan memiliki banyak hak istimewa dan mengajukan banyak sumber daya strategis yang langka kepada militer untuk mempertahankan konsumsi penelitian. Begitu dia bukan kepala sekolah, hak-hak istimewanya secara alami menghilang, dan materi militer tidak memiliki hak untuk mendaftar, dan penelitian tidak dapat diperdalam. Semua ini terkait dengan kepentingan pribadi, setelah semua, departemen penelitiannya bukan milik departemen militer, tetapi hanya untuk dia. Kepentingan pribadi tidak dapat dinyatakan, jadi, bahkan jika dia dianiaya, Chu Xingyun tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Berdiri di titik moralitas tertinggi, kepentingan pribadi apapun adalah kotor dan kotor. Meskipun Chu Xingyun memiliki 1000 tahun pengalaman, sebaliknya Kaisar Wu yang gemuk memiliki lebih dari 2000 tahun pengalaman, dan dalam 2000 tahun, ia telah berada di medan listrik. Perbedaan terbesar antara Chu Xingyun dan pihak lain adalah penggunaan senjata moralitas. Ketika pihak lain menempati titik tertinggi moralitas, Chu Xingyun Kong memiliki alasan penuh, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Semua alasan untuk Chu Xingyun adalah kepentingan pribadi. Ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan publik, tentu saja, kepentingan pribadi memberi jalan. Tetapi tanpa minat pribadi, bagaimana mengolah? Cara belajar. Tanpa daya menatap Extreme Cold Emperor Zun, sampai sekarang, hanya dia yang bisa menang. Dalam menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Kaisar Dingin Ekstrim menarik nafas dan berkata, masalah ini sangat penting. Itu bisa diputuskan oleh saya sendiri. Anda bisa menunggu sebentar dan menunggu saya untuk berdiskusi dengan Kaisar lain. Selama pidatonya, Kaisar dengan sangat dingin memejamkan matanya dan memasuki keadaan halus. Dengan menggunakan metode unik Kaisar, ia mulai berdiskusi dengan 3 Kaisar lainnya. Waktu berlalu setiap menit. Segera Extreme Cold Emperor membuka matanya. Dengan melirik minta maaf pada Chu Xingyun, Kaisar dengan dingin berkata, maaf, kecuali aku mendukungmu. Ketiga Kaisar yang lain setuju bahwa kamu haruslah berkonsentrasi mengelola Akademi Militer Sirius. Dengan mulut tertegun, Chu Xingyun berkata, bukankah semua yang telah saya lakukan cukup untuk membuktikan bahwa saya lebih baik daripada orang lain, dan apakah mereka lebih cocok sebagai kepala sekolah? Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar yang sangat dingin berkata, kamu adalah suami dari Sui Liuxiang, dan Sui Liuxiang adalah murid pertamaku, jadi, jika kamu ingin menangkap 2 sekolah militer dengan 1 tangan, itu akan sulit. Membuka mulutnya, Chu Xingyun hanya merasa pahit, tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Siapa yang unggul sering kali tidak begitu penting, dan semuanya tidak cocok untuk 4 kata, pengecekan dan keseimbangan kekuatan. Menatap secara mendalam pada Chu Xingyun, Kaisar yang sangat dingin berkata, dan Anda juga harus menyerahkan desain panah iblis ke Departemen Militer, dan Departemen Militer akan mengatur pengrajin untuk diproduksi.
Apa? Mendengar ini, Chu Xingyun ragu apakah dia memiliki halusinasi pendengaran. Melihat ekspresi tertegun Chu Xingyun, Kaisar sangat dingin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kamu bukan lagi orang biasa. Sebagai Marsal, segala sesuatu tentang dirimu terikat dengan semua manusia. Marsal, melihat kosong pada Emperor Extreme Cold, Chu Xingyun berkata, ada apa dengan Marsekal? Marsekal tidak bisa egois. Marsekal tidak bisa berbicara tentang kepentingan egois. Apakah Marsekal putus asa? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, ekspresi Kaisar Zun yang sangat dingin sangat serius, dan Shen Leng berkata, meskipun kedengarannya berlebihan dan tidak masuk akal, inilah masalahnya. Melihat dengan serius pada Chu Xingyun, Kaisar yang sangat dingin berkata dengan sangat serius, ketika posisi lokal mencapai ketinggian tertentu, segala sesuatu tentang Anda bukan lagi milik Anda. Keegoisan dan keegoisan sama sekali tidak diperbolehkan, jika tidak Anda tidak layak untuk posisi itu. Menghadapi kata-kata Kaisar yang sangat dingin, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas. Ada niat untuk membantah, tetapi 4 Kaisar, serta perwira senior militer, seperti yang mereka katakan, mendedikasikan segalanya untuk semua umat manusia. Meskipun ada pengecekan dan keseimbangan kekuasaan di antara 4 Kaisar besar, pengecekan dan perimbangan hak tidak selalu merendahkan, dalam banyak kasus pengecekan dan perimbangan hak hanya untuk membuat semuanya berkembang lebih lancar. Dominasi satu keluarga pasti akan menyebabkan berbagai masalah, ini jelas bukan hal yang baik untuk seluruh kelas kekuatan. Balance adalah raja. Menatap secara mendalam pada Chu Xingyun, Extreme Cold Emperor berkata, dari sudut pandang pribadi, saya benar-benar berharap Anda bisa berhasil, tetapi dari perspektif semua umat manusia, saya tidak dapat meyakinkan ketiga kaisar lainnya. Nostalgia mengangguk Chu Xingyun meskipun hatinya pahit, tetapi pada kenyataannya, bahkan dia harus mengakui bahwa jika dia tidak berbicara tentang keegoisan sama sekali, pihak lain memang lebih cocok daripada dia. Energi manusia memang terbatas, bahkan jika dia hanya kepala sekolah dari akademi militer, dia sebenarnya tidak punya banyak waktu untuk mengelola. Pihak lain berbeda, dia bertanggung jawab penuh waktu, semua energi akan ditempatkan di sekolah militer. Namun, meskipun kebenarannya begini, sebenarnya tidak ada kepentingan pribadi penelitian Chu Xingyun tidak bisa dilakukan sama sekali. Untuk mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, bergantung pada 4 kaisar, serta departemen militer, hanya pertahanan, saya khawatir mereka tidak dapat menahannya. Untuk benar-benar mengalahkan pasukan 2 setan, hal terakhir yang diandalkan adalah Rune Wei milik Chu Xingyun. Namun, studi Rune Wei, konsumsinya benar-benar terlalu besar, tanpa dukungan finansial yang memadai, itu tidak akan bertahan lama. Meskipun Chu Xingyun memiliki uang, gudang klan iblis dipenuhi dengan perhiasan emas dan perak, dan batu roh ditumpuk seperti gunung. Tetapi uang bukanlah obat mujarab, bahkan jika Chu Xingyun menghabiskan semua uangnya di Departemen Keuangan Iblis, dia tidak bisa membeli bahan strategis inti. Bahkan jika itu bukan bahan strategis inti, harga tinggi itu nekat. Dengan linglung, Kaisar dengan dingin melanjutkan, dan 5 Kaisar kita akan mengirim Kron untuk bergabung dengan sekolah militer, mengawasi dan membantu Anda, dan mengelola sekolah militer. Bahu mengangkat bahu tak berdaya, Chu Xingyun lega sebagai gantinya. Meskipun saya benar-benar ingin menjadi kepala sekolah, menguasai otoritas besar, dan mendapatkan banyak sumber daya dan dana, tetapi urusan hari ini membiarkan Chu Xingyun memahami satu hal. Setiap orang memiliki sesuatu yang ia kuasai, serta sesuatu yang tidak ia kuasai. Sepanjang jalan, alasan mengapa Chu Xingyun lancar sepanjang jalan adalah bahwa dia tidak pernah mengandalkan kebijaksanaan, setidaknya bukan hanya kebijaksanaan. Mengambil benua nyata sebagai contoh, Chu Xingyun tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada penggunaan strategi, tetapi bukan strategi yang memecahkan masalah, tetapi kekuatan. Ini pertarungan. Meskipun Chu Xingyun 2 digabungkan, ia hidup selama 1000 tahun, tetapi dalam milenium ini, sebagian besar waktunya ia hanya seorang pria yang sendirian, tidak pandai dalam perebutan kekuasaan. Sebaliknya, semua gorengan tua dari departemen militer ini memiliki umur 2 atau 3000 tahun, dan selama ribuan tahun, mereka telah bertarung dalam ranah kekuasaan. Berdiri dari ratusan juta orang, mereka semua adalah pemenang perebutan kekuasaan. Dibandingkan dengan mereka, Chu Xingyun benar-benar terlalu lembut dalam hal ini, dan bukan lawan sama sekali. Yang paling penting adalah lingkaran ini seperti ini. Jika Anda ingin berada di posisi, Anda harus bertarung. Bahkan jika Anda berada di posisi, Anda masih harus bertarung. Meskipun Chu Xingyun dapat belajar menggunakan kebijaksanaannya, selama dia diberikan cukup waktu, dia sama sekali tidak takut pada siapapun. Tapi jelas Chu Xingyun tidak berniat melakukannya. Jika waktu yang terbatas terbuang untuk perjuangan konspirasi, di mana dia akan menghabiskan waktunya untuk belajar, di mana dia akan menghabiskan waktunya untuk belajar, dan di mana dia akan menghabiskan waktu untuk pelatihan. Yang paling dikagumi oleh Chu Xingyun adalah 10 sesi dari satu kekuatan. Chu Xingyun sangat percaya bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Ketika Chu Xingyun mendengar bahwa 5 Kaisar Agung akan mengirim kerabat ke Akademi Militer untuk pengawasan, mereka membuat keputusan secara langsung.
Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun memandang ke Extreme Cold Emperor dan berkata, aku memikirkannya, aku tidak terlalu cocok untuk perebutan kekuasaan, jadi aku secara resmi mengundurkan diri. Mengangguk dengan nyaman, Extreme Cold Emperor berkata, kamu bisa melihatnya terbuka, aku sangat lega, tapi kamu bisa tenang. Tunggu, mengganggu Kaisar Zun yang sangat dingin, Chu Xingyun dengan sungguh-sungguh berkata, saya menarik tidak hanya dari sekolah militer darat, tetapi juga dari sekolah militer Tianbu. Bahkan, saya ingin menarik diri dari Departemen Militer. Apa? Mendengar kata-kata yang mengguncang Chu Xingyun, seluruh wajah Emperor Extreme Cold suram, dan warna kekecewaan menutupi seluruh wajah. Keputusan Chu Xingyun benar-benar mengecewakannya. Berani, Marsal kecil yang gemuk itu juga terkejut, tetapi kemudian berkata dengan marah, mengapa permintaan untuk ditolak akan pilih-pilih? Saya pikir ada sesuatu yang salah dengan pemikiran Anda. Melihat Chu Xingyun dengan mengejek, Marsal kecil yang gemuk melanjutkan, jangan menganggap dirimu terlalu penting. Siapapun yang meninggalkan Departemen Militer masih Departemen Militer. Bahkan jika Anda tidak memiliki telur busuk ini, kita dapat melakukannya dengan baik. Kue slot. Dengan pandangan jijik pada Marsal yang gemuk, Chu Xingyun memandangnya dengan malas dan berkata dengan acuh tak acuh, aku berhenti bukan karena dendam dalam hatiku, tetapi karena aku tahu bahwa aku benar-benar tidak pandai dalam konspirasi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, dia melihat Marsal yang gemuk, yang mulia dan mengangguk. Memang, jika bahkan udang sekecil itu tidak bisa bertarung, Chu Xingyun benar-benar tidak cocok untuk memasuki lingkaran ini, jika tidak itu akan dimainkan hidup-hidup. Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, waktu dan energi saya terbatas. Jika saya menghabiskan banyak waktu dan energi dalam perebutan kekuasaan, saya pikir itu terlalu boros. Mengangguk, dan Extreme Chill Emperor berkata, kamu masuk akal tapi Departemen Militer tidak akan melupakan kreditmu. Bahkan jika kamu tidak bertindak sebagai kepala sekolah, tetapi pangkat Marsal. Tunggu, dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, saya bukan kepala sekolah, tetapi itu tidak berarti menyerah sepenuhnya. Faktanya, saya bermaksud untuk mentransfer Wolf Shooter, gelar Sirius, dan tahta kepala sekolah ke Sui Liuxiang. Apa, kamu? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Kaisar yang sangat dingin membelalak dengan ganas. Apa, beraninya kamu berbicara dengan militer tentang kondisinya? Kamu pikir kamu siapa, menganggap dirimu terlalu serius? Mendengar kondisi Chu Xingyun, Marsal gemuk yang gemuk itu tiba-tiba menemukan alasan untuk menghadapi Chu Xingyun adalah ledakan. Mengernyit, Chu Xingyun berkata, selain itu, orang ini memiliki kualitas yang sangat buruk dan sudah mengeluh kepada saya, jadi untuk menghindari konflik antara dua sekolah militer, orang ini tidak boleh digunakan. Mengangguk kepalanya, Kaisar yang sangat dingin berkata, sebagai Jenderal Penembakan Serigala, Jenderal Penembakan Sirius, Anda secara alami memiliki hak untuk menunjuk penerus Anda. Dalam pidatonya, Kaisar Cihan memandang Marsal yang gemuk itu dan berkata dengan dingin, adapun dia, untuk keharmonisan dua sekolah militer, memang tidak cocok untuk mengambil alih sebagai kepala sekolah. Departemen Militer akan mengaturnya secara terpisah. Apa, ini? Mendengar antara Kaisar Zun dan Chu Xingyun yang sangat dingin, tiga kata dan dua kata menghancurkan masa depannya. Marsal kecil yang gemuk itu tidak bisa berkata apa-apa dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Hari ini, ia menemukan bahwa meskipun Chu Xingyun tidak pandai dalam perebutan kekuasaan, ia pandai menekan orang. Saya sama sekali tidak ingin bermain dengan Anda, melakukan trik apapun, dan mendorong langsung dengan kekuatan saya. Dari awal hingga akhir, Chu Xingyun meliriknya dengan malas, bahkan satu kalimat yang tidak bisa digunakan orang ini, dan dia hanya berjarak 1 detik, benar-benar menghancurkan masa depannya. Orang ini berkualitas sangat buruk. Hanya dalam satu kalimat, Chu Xingyun benar-benar menghancurkannya. Jika orang lain mengatakan ini, tidak ada yang akan peduli atau menganggapnya serius. Tapi siapa itu Chu Xingyun? Dia adalah Jenderal Penembakan Serigala, penembakan Marsal dari Sirius, dan juga tanpa pangkat-pangkat Marsal dan posisi kepala sekolah militer. Pikiran macam apa ini, roh macam apa ini, yang berani mempertanyakan apa yang dia katakan? Dan sekali evaluasi kualitas sangat buruk dilakukan di bagian belakang, kehidupan ini pada dasarnya hancur. Apakah pangkat Field Marshal dapat dipertahankan atau tidak, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk ingin memegang posisi nyata. Dia mengertakkan giginya dan menatap Chu Xingyun, dan mata tampan gemuk-gemuk itu adalah Venus, tetapi dia ingin membantahnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan perebutan kekuasaan, dia mungkin bisa menekan Chu Xingyun, tetapi jika tujuannya diubah menjadi Sui Liuxiang, dia tidak akan berani melawan gagasan itu. Bukan karena Sui Liuxiang pandai bertarung demi kekuasaan, kuncinya adalah identitasnya terlalu tinggi, dan bertarung dengannya setara dengan bertarung melawan kaisar yang sangat dingin. Yang mana lawannya? Di antara amarah, ekspresi Marshal yang gendut itu muram dan histeris, kepala sekolah ini tidak pantas, tetapi, sebagai Marshal, Anda tidak dapat berbicara tentang keegoisan, jadi, panah penembakan serigala dan panah ajaib baru Anda harus menyerahkan gambar desain, jika tidak, Anda tidak layak menjadi Marshal.
Setelah dengan mengejek melihat Marsal yang gemuk, Chu Xingyun berkata, menurut kata-kata Anda, semua uang, semua tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan yang saya masukkan ditanggung sendiri oleh saya. Sambil memegang kepalanya dengan bangga, Marsal yang gendut itu melambaikan tangannya dan berkata dengan kagum, itu, tentu saja, di depan kepentingan publik, sebagai Marsal, bagaimana kita bisa memperhatikan kepentingan pribadi masing-masing distrik. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun menoleh dan berkata kepada Kaisar yang sangat dingin, bagaimana denganmu? Sebagai militer tingkat tinggi, bagaimana menurutmu? Ini, dengan ragu memandang Chu Xingyun, dan Extreme Cold Emperor berkata, pendapat dari 3 kaisar besar lainnya juga mengharuskan Anda untuk menyerahkan desain. Lagi pula, ini adalah rahasia inti yang terkait dengan keberhasilan atau kegagalan umat manusia. Setelah jeda, Kaisar yang sangat dingin berkata, tentu saja, Anda tidak akan diizinkan untuk membayarnya secara pribadi. Sebagai hadiah, Anda dapat pergi ke gudang Kaisar dan memilih prajurit Kaisar sebagai hadiah. Mendengar hadiah yang diberikan oleh Kaisar sangat dingin Zun, mata tampan gemuk-gemuk itu berguling lurus. Dia tidak bisa melukai apapun. Sebaliknya, dia membantu Chu Xingyun meminta hadiah kepada Departemen Militer. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun akan merasa sangat puas. Nilai dari tentara kekaisaran, belum lagi, kuncinya adalah bahwa mereka tidak dapat membelinya jika mereka kaya. Yang paling penting adalah bahwa prajurit kekaisaran ini dapat dipilih. Dengan lebih banyak target yang dipilih, kemungkinan memilih prajurit kekaisaran yang tepat juga lebih besar. Tanpa mengatakan apa-apa, Chu Xingyun langsung mengeluarkan 2 gambar desain. Salah satunya adalah desain panah emas tajam ledakan baru yang 3 kali lipat jangkauannya dan 3 kali lipat kecepatan dan penetrasi. Dan yang kedua, tentu saja, adalah desain sub panah dari panah iblis. Setelah menerima 2 gambar desain dari Chu Xingyun, Extreme Cold Emperor tersenyum dan berkata, ketika Anda bebas, Anda dapat menemukan saya secara langsung, saya akan membawa Anda. Sebelum Kaisar Dingin Ekstrim Zun selesai berbicara, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya tidak ingin prajurit Kaisar ini. Anda dapat membiarkan Sui Liuxiang mencari waktu untuk memilih yang dia suka. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, wajah Kaisar yang sangat dingin tiba-tiba menjadi sangat aneh. Melihat mata Chu Xingyun, itu penuh dengan kekaguman, tetapi lebih lagi, itu adalah penyesalan dan belas kasihan. Memandang mendalam pada Chu Xingyun, Kaisar yang sangat dingin tidak bisa menahan nafas diam-diam. Chu Xingyun ini sangat bagus untuk Sui Liuxiang. Tim dipindahkan ke Sui Liuxiang. The Wolf Shooter Army dipindahkan ke Sui Liuxiang. Judul Sirius dipindahkan ke Sui Liuxiang. Pangkat Grand Marshal dipindahkan ke Sui Liuxiang. Posisi kepala sekolah-sekolah militer dipindahkan ke Sui Liuxiang. Sekarang, bahkan Kaisar Prajurit, dia juga dipindahkan ke Sui Liuxiang. Untuk Sui Liuxiang, Chu Xingyun benar-benar membayar semuanya. Selama dia mau, selama dia. Awalnya, Kaisar Dingin Ekstrim Zun selalu merasa bahwa Chu Xingyun sedikit tidak berharga dari Sui Liuxiang, tapi sekarang, dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Yang membuatnya merasa sangat kasihan adalah aroma air saat ini tidak lagi sama dengan masa lalu. Taktik Bingxin yang tidak simpatik dalam bentuk penyempurnaan yang hebat, Sui Liuxiang telah menjadi tidak simpatik dan tidak simpatik. Meskipun terus bertahan, Sui Liuxiang suatu hari akan memulihkan semua emosi, tetapi sebelum itu, Chu Xingyun benar-benar menderita. Ji Handi tidak pernah meragukan cinta antara Chu Xingyun dan Sui Liuxiang. Tetapi tidak peduli seberapa dalam cinta itu, bagaimana bisa tahan terhadap penyiksaan dan penyiksaan tanpa ampun, cinta juga perlu ditanggapi. Chu Xingyun tidak banyak berpikir tentang mata aneh Kaisar yang sangat dingin, tetapi mengira dia menyesal untuk dirinya sendiri. Tetapi pada kenyataannya, meskipun banyak yang hilang, Chu Xingyun tidak pernah semudah ini. Chu Xingyun sudah menemukan jawabannya. Dia benar-benar tidak cocok untuk berpartisipasi dalam perjuangan untuk kekuatan manusia. Ini bukan hanya masalah waktu dan energi. Kuncinya adalah bahwa dia bukan sepotong materi. Selanjutnya, dia akan mentransfer semua energinya ke klan iblis dan klan abis. Di dunia permukaan, selama Departemen Militer dapat terus mempertahankan, terus saja mendukungnya. Mata Chu Xingyun ditempatkan di dunia bawah tanah. Selama dia bisa menyatukan jurang, bahkan jika iblis itu bersatu lagi, Chu Xingyun bisa menolaknya. Yang paling penting adalah dunia jurang hanya lebih kuat daripada intrik. Apakah itu keluarga abis atau keluarga iblis, Chu Xingyun malas memainkan trik apapun. Jelaskan dalam satu kalimat, mereka yang mengikuti saya makmur, mereka yang menentang saya mati. Selanjutnya, semua waktu dan energi Chu Xingyun akan ditempatkan pada 3 goal. Tujuan utama pertama adalah praktik seni bela diri, yang merupakan akar dari seni bela diri. Tujuan utama kedua adalah pengembangan iblis dan jurang maut. Ini adalah dasar untuk menyatukan dunia jurang maut. Tujuan utama ketiga adalah penelitian dan eksplorasi jalan rune, yang merupakan dasar dari keberadaan manusia. Terlepas dari 3 tujuan utama, Chu Xingyun mengabaikan yang lain. Adapun perselisihan dalam ras manusia, biarkan mereka berjuang untuk itu.
Karena Chu Xingyun tidak pandai, ia tidak akan mencampur adukannya. Setelah meninggalkan kampus Universitas Jiuxiao, Chu Xingyun bergegas kembali ke Pulau Tiangong, meskipun dia ingin pergi ke Akademi Jiuxiao dan menonton Jiuxiao Taibi, sekarang dia tidak bisa kembali. Dia telah dikeluarkan dari Akademi Jiuxiao, dan dia juga telah ditarik dari Departemen Militer, yang berarti dia tidak memiliki identitas, dan dia tidak bisa masuk Akademi Jiuxiao sama sekali. Karena itu, walaupun dia sangat khawatir, dia hanya bisa menunggu kabar dari Bai Bing. Sesampainya di Pulau Tiangong, Chu Xingyun terkejut menemukan bahwa pada saat ini, Pulau Tiangong telah benar-benar berubah. Dari pandangan sekilas, pulau besar itu tertutup rapat dengan lubang hitam besar, yang jumlahnya ribuan. Ribuan lubang hitam besar tersebar secara merata di berbagai lokasi di Pulau Tiangong, dan semuanya miring dan berputar-putar sepanjang jalan, dan akhirnya terhubung ke saluran utama. 1000 gua didistribusikan dengan sangat cerdik, dimanapun mereka berada di Pulau Tiangong, mereka dapat menemukan lubang yang sangat dekat. Kumbang abisal dapat melempar bola bumi ke dalam lubang tanpa terbang jauh. Ini menghemat kesulitan transportasi. Jutaan kumbang abisal memiliki peningkatan efisiensi kerja 10 kali lipat. Setiap saat, ribuan bola bumi dilemparkan ke dalam gua. Diperkirakan hingga 3 bulan, semua tanah di Pulau Tiangong akan digali dan diangkut ke dunia bawah tanah kecil. Melihat Pulau Tiangong yang besar, mulut Chu Xingyun pahit. Setelah semua tanah diangkut, Pulau Tiangong menjadi pulau batu, dan tidak ada lagi tanaman yang tumbuh. Namun, untuk memperluas pasukan abisal dan menaklukkan dunia abisal, pengorbanan ini diperlukan. Langkah besar keluarga jurang, tentu saja, tidak mungkin disembunyikan dari pengrajin surgawi di pulau ini. Pada saat ini, mereka semua bersembunyi di gedung di jantung pulau, dan tidak berani keluar sama sekali. Anda harus tahu bahwa semua kumbang abisal memiliki kekuatan tingkat nirvana, di antara mereka, yang bertanggung jawab untuk patroli memiliki perilaku budidaya tingkat wuhuang, yang dapat mereka tolak. 1000 pengrajin dan 36 pengrajin ini jelas tidak cocok untuk tinggal di sini, tetapi tidak ada tempat yang cocok untuk mereka. Ketika ia bergegas kembali ke kota Jiuxiao, Chu Xingyun menuntut 1036 nirvana dari Kaisar yang sangat dingin. Menghadapi aplikasi Chu Xingyun, Kaisar Extreme Cold bertanya tentang tujuan dan menyetujuinya. 1000 pengrajin tua dan 36 pengrajin-pengrajin telah memberikan kontribusi luar biasa bagi umat manusia. Meskipun mereka lebih tua sekarang, Chu Xingyun telah membuka mulutnya. Dengan kontribusinya, dia Han Dizun sulit ditolak. Dengan 1000 dan nirvana, Chu Xingyun bergegas kembali ke Pulau Tiangong dan membagikan 1000 dan nirvana. Karena saya tidak tahu di mana harus menempatkan mereka untuk saat ini, biarkan saja mereka berlatih. Setelah kekuatan diangkat ke alam nirvana, mari kita bicara tentang orang lain. Setelah mengambil nirvana, semua pengrajin langit berhasil memasuki nirvana, tetapi mereka tidak berhenti di situ, tetapi terus berlatih keras untuk mengkonsolidasikan latihan. Di sisi lain, Jiu Xiaobi juga memasuki tahap akhir. Meskipun dia tidak dapat menonton pertunjukan secara langsung, setiap kali dia mendengar Sui Liuxiang, dalam posisi dominan, dia mengalahkan tim dari 5 pahlawan besar. Chu Xingyun sangat senang. Selama 5 pertempuran berturut-turut, tim Liu Yun tidak bisa mengalahkannya, dan pertempuran itu tak terkalahkan. Guman hanya sedikit menahannya. Sui Liuxiang membawa tim Liu Yun ke kejuaraan karena kekuatan satu orang. Setelah terus-menerus mengalahkan 5 pahlawan besar, Sui Liuxiang memenangkan banyak keberuntungan. Pada saat memenangkan kejuaraan, Sui Liuxiang berhasil menembus belenggu dan mencapai status Kaisar Wu. Sebagai anggota tim Liu Yun, Gu Men telah mengambil bagian dalam pertempuran dan memainkan peran penting dalam menjepit. Tentu saja, ia juga telah menerima banyak keberuntungan. Saat dia memenangkan kejuaraan, dia tidak bisa lagi menekan negara, dan bersama dengan Sui Liuxiang, pada saat yang sama menembus belenggu, dan juga mencapai status Kaisar Wu. Chu Xingyun sangat senang bahwa dia memiliki 2 pasangan berturut-turut untuk menjadi Kaisar Wu. Melalui Bai Bing, Chu Xingyun tentang Sui Liuxiang keluar dan merayakan bersama, tetapi Sui Liuxiang membiarkan Bai Bing membawanya untuk berbicara. Selanjutnya, dia akan mundur untuk berlatih keras mengkonsolidasikan perilaku kultivasi, dan tidak punya waktu untuk melihatnya. Meskipun Chu Xingyun bisa memahami penolakan Sui Liuxiang, dia tenang di dalam hatinya. Sebelum diubah, dia pasti akan berlari ke arahnya untuk pertama kalinya, menerkam kepelukannya, dan mencari pujian dan pujian. Tapi sekarang, dia sepertinya tidak peduli lagi. Tentu saja, Chu Xingyun tidak akan menyalahkan Sui Liuxiang untuk ini, mungkin dia hanya menganggapnya terlalu serius. Mengangguk, Chu Xingyun memutuskan untuk menunggu sebentar. Belum terlambat untuk merayakannya setelah dia benar-benar mengkonsolidasikan latihan kultivasi. Saudara Yun, terima kasih selama ini, Anda benar-benar baik untuk siang-siang. Di kamar Jin Feng restoran yang elegan, Sui Liuxiang tersenyum manis dan terus berterima kasih kepada Chu Xingyun. Menghadapi terima kasih dari Sui Liuxiang, Chu Xingyun akhirnya lega. Meskipun rasanya seperti, suasana hati Sui Liuxiang tampaknya sedikit salah, dan nadanya sedikit tumpul, dan orang-orang menjadi jauh lebih sopan.
Tetapi bagaimanapun juga, Sui Liuxiang tidak bermaksud mengasingkan dan menenangkan diri. Chu Xingyun tidak banyak meminta, selama dia bisa tetap di sisinya dan mengawasinya bahagia setiap hari, hanya bahagia. Waktu berlalu dengan cepat, serangkaian hidangan lezat dikirimkan, dan semua orang sangat senang. Restoran Jinfeng adalah restoran yang sepenuhnya milik Chu Xingyun. Di bawah manajemen dan operasi Bai Bing, sekarang berkembang sangat cepat. Saat ini, sudah ada 10 restoran Jinfeng di seluruh kota Jiuxiao. Selanjutnya, restoran Jinfeng akan sepenuhnya diluncurkan. Menurut rencana Bai Bing, dalam waktu 10 tahun, restoran Jinfeng akan dibuka di semua kota besar dan menengah manusia, berjumlah 10.000. Sibuk dengan latihan, setelah makan, Sui Liuxiang membawa saudari Ding Dang untuk bangun dan pergi. Setelah tersenyum selamat tinggal pada Chu Xingyun, Sui Liuxiang naik kereta, dan ditemani oleh suster Ding Dang pergi jauh-jauh. Segera setelah dia memasuki kereta, senyum dari air Yingying mengalir beberapa saat yang lalu, dan senyum itu tiba-tiba disingkirkan, sepasang mata yang tersenyum berubah menjadi dingin dan sangat dingin, tanpa sedikit fluktuasi emosi. Setelah merenung sebentar, Sui Liuxiang berkata, pergilah langsung ke departemen militer. Sekolah militer harus dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari malam yang panjang. Dengan perintah Sui Liuxiang, kereta perlahan-lahan mulai dan bergegas ke arah militer. Menyaksikan kereta pergi, senyum Chu Xingyun di wajahnya tidak berkurang. Meskipun dia semakin sedikit dan semakin terpisah, dia bisa mengerti Sui Liuxiang. Dia adalah seorang gadis dengan pengejaran dan mimpi. Tidak peduli apa yang dia inginkan, dia akan mendukungnya selama yang dia inginkan, selama dia. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun menoleh untuk melihat sekeliling. Ye Ling, Bai Bing, Yu Zai, Bu Fan, Jun Wuyu, Huanong Yue, Gu Men, semua berdiri dengan hormat. Meskipun Chu Xingyun jarang melihat mereka untuk menghindari mempengaruhi status Kapten Sui Liuxiang, perasaan bersama mereka tidak berkurang. Ye Ling tidak pergi untuk mengatakan bahwa dia telah diam-diam jatuh cinta dengan fakta-faktanya, dan tidak pernah mencoba menyembunyikannya, tapi Chu Xingyun tidak bisa benar-benar menanggapi perasaan ini. Bai Bing tidak perlu banyak bicara, dia terlalu pintar untuk menjadi begitu pintar sehingga Chu Xingyun tidak perlu khawatir sama sekali. Selain itu, meskipun Bai Bing tidak naksir Chu Xingyun, pada kenyataannya, Chu Xingyun adalah satu-satunya pria yang bisa dilihatnya. Jika orang itu adalah Chu Xingyun, Bai Bing tidak keberatan dengan apa yang terjadi padanya. Jika dia hanya ingin bahagia dalam pengertian, dia tidak akan keberatan apapun yang terjadi dengan Chu Xingyun, tetapi dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengejar apapun, tidak peduli apa. Lalu ada Jun Wuyu dan Huanong Yue. Pasangan kecil itu tidak mengatakan apa-apa kepada Chu Xingyun. Tanpa Chu Xingyun, tidak akan ada kebahagiaan dan kegembiraan bagi mereka hari ini. Selain itu, mereka terlalu optimis tentang Chu Xingyun, dan keterampilan mereka saat ini dikembangkan oleh Chu Xingyun. Yang paling penting adalah bahwa begitu bantuan dan kepercayaan Chu Xingyun diperoleh, itu pasti bisa berjalan lancar. Belum lagi yang lain, hanya berbicara tentang Guman, aslinya dia hanya seorang master biasa. Namun, di bawah kultivasi Chu Xingyun yang giat, dalam 2 tahun, Guman terlahir kembali, tidak hanya menjadi Master Nirvana pertama dalam sejarah, tetapi juga menerobos ke alam Kaisar Wu. Yang membuat Jun Wuyu dan Huanong Yu paling iri adalah bahwa Chu Xingyun tidak hanya memberi Guman tentara kekaisaran dengan sia-sia, ia bahkan memberikan seluruh rangkaian penguasaan tingkat kaisar di luar bentuk penyempurnaan hebat kepada Gu. Cukup. Mungkin sebagian besar orang tidak mengerti betapa dilebih-lebihkannya ini. Bahkan Chu Xingyun setara dengan buatan manusia, dan menciptakan master tingkat kaisar. Sekarang, hanya waktu bagi orang-orang kuno untuk menjadi miskin. Pada akhirnya, Yu Zai dan Bu Fan, kedua orang ini, bukan pertanyaan apakah mereka akan mengkhianati, tetapi pertanyaan apakah mereka akan diusir. Meskipun Yu Zai sangat kuat di ranah Yin dan Yang, kinerja Bu Fan di militer juga sangat bagus, tetapi dibandingkan dengan orang lain di tim Liu Yun, itu benar-benar tidak ada artinya. Mengikuti Chu Xingyun, ada daging untuk dimakan. Ini adalah pandangan umum semua orang di tim Liu Yun. Jika jauh, itu terlalu banyak. Dalam beberapa hari terakhir, berapa banyak harta yang diberikan Chu Xingyun kepada Sui Liuxiang secara terus-menerus. Pertama-tama, Anda dapat pergi ke Kaisar Zun Arsenal, memilih seorang prajurit kaisar, kemudian menembak Raja Serigala, menembak judul Sirius pangkat Marsal, jabatan militer dari kepala sekolah militer. Serangkaian hadiah ini, apapun yang terjadi, adalah yang tertinggi. Meskipun Bu Fan telah bercampur dengan baik dalam 2 tahun terakhir, dia tidak akan menjadi marsal bahkan jika dia diberikan 1000 tahun lagi. Pasukan yang dia perintahkan sama sekali tidak ada bandingannya dengan serigala tembak tentara. Adapun gelar itu bahkan tidak berani bermimpi. Bu Fan sangat jelas, selama Chu Xingyun berpikir, dia sepenuhnya mampu menciptakan jenderal dalam waktu singkat. Tidak ada yang bodoh, Chu Xingyun patut diikuti, dengan dia Anda tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan dan pengkhianatan. Bu Fan dan Yu Zai, meskipun mereka memiliki potensi besar, masih saja pemula di ranah Yin dan Yang. Tidak ada yang benar-benar menempatkan mereka di mata mereka.
Akhirnya, itu juga yang paling penting dan paling kohesif. Sebagai kepala divisi militer, Bai Bing telah menyatukan hati semua orang. Dalam kalimat paling sederhana dari Bai Bing, Anda bisa mengkhianati dan pergi, tetapi sebelum Anda mengkhianati dan pergi, yang terbaik adalah berpikir jernih. Ikuti orang lain, selama Anda terus bekerja keras, cepat atau lambat Anda akan melihat bahwa orang lain menjadi lebih baik, dan bahkan menjadi kaisar. Dan dengan Chu Xingyun, selama mereka terus bekerja keras, mereka pasti akan melihat diri mereka menjadi lebih baik, dan bahkan menjadi kaisar. Meskipun Bai Bing tidak menjelaskannya, contoh-contoh yang sudah jadi ada di sana. Bandingkan dua kapten yang Anda alami, Chu Xingyun dan Sui Liuxiang. Apa yang bisa diberikan oleh Sui Liuxiang? Tidak bisa memberikan apa-apa, ikuti dia, mereka benar-benar hanya bisa melihat dia menjadi lebih baik sampai dia menjadi Kaisar Zun. Di sisi lain, di masa lalu dengan Chu Xingyun, Gu Men, Bai Bing, yang telah menerima kepercayaan absolut Chu Xingyun, mereka semakin baik setiap hari, dan sangat mungkin untuk menjadi seorang kaisar. Dalam kata-kata Bai Bing, ada satu set seluruh sumber daya, yang dapat dibagi menjadi 7 jenis, emas, kayu, air, api, tanah, yin, dan yang, hanya satu orang dapat dibagi menjadi satu. Jika seseorang pergi, tidak ada yang akan berhenti, jika ada yang ingin pengkhianatan, itu bisa kapan saja. Namun, tetap kalimat itu, sebelum pergi dan pengkhianatan, yang terbaik adalah memahami apa yang Anda hilang, apa itu, dan apakah itu layak. Di bawah kombinasi pencerahan, godaan dan peringatan Bai Bing, kelompok kecil yang dipimpin oleh Chu Xingyun itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pengecualian Bai Bing dan Gu Men, yang telah memenangkan kepercayaan mutlak Chu Xingyun, semua orang termasuk Ye Ling berhati-hati. Karena takut yang buruk, dia akan dikeluarkan dari Kaisar Zun Express ini. 10.000 mundur dan mengatakan bahwa bahkan jika Anda ingin memegang paha Anda, tidak ada paha lebih tebal dari Chu Xingyun di alam semesta ini. Chu Xingyun, Bai Bing, Gu Men, ketiga orang ini, tetapi semua memiliki kemungkinan menjadi kaisar. Angin suram menyapu pasir kuning dan melaju melintasi padang pasir. Di pasir kuning, Chu Xingyun berjalan dengan susah payah. Setelah melihat Sui Liuxiang, Chu Xingyun menjadi tidak peduli dan mulai berlatih seni bela diri yang seharusnya dilakukan sejak lama. Sampai hari ini, Chu Xingyun masih tidak berani menggunakan energi sedikit pun. Satu orang secara tidak sengaja mengilhami ratusan juta angin emas di Zhongdantian, dan ia akan terkoyak oleh energi keras hanya dalam beberapa saat. Di alam Xinjian, Chu Xingyun tidak lagi menjadi masalah penyempurnaan, tetapi seperti balon yang bertiup hingga batasnya. Sebuah stimulus akan meledak dalam sekejap. Meskipun tubuh manusia dapat menyerap angin emas tanpa batas, pada kenyataannya, jumlah angin emas yang dapat ditampung dalam tubuh di berbagai wilayah Kendo juga terbatas. Alasan mengapa tubuh manusia dapat menyerap angin emas tanpa batas adalah sebenarnya karena tidak ada yang bisa mendapatkan begitu banyak angin emas. Setelah alam pedang jantung selesai, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah secara alami memasuki alam kedua dari 9 alam Kendo Yijian. Jika Anda ingin memasuki alam pedang Italia, Anda harus memahami konsepsi artistik angin. Oleh karena itu, Chu Xingyun harus menemukan tempat dengan banyak angin dan angin kencang untuk mengalami konsepsi artistik angin. Ada 3.000 jenis konsepsi artistik angin, yaitu angin gunung, angin laut, angin hutan, angin langit. Setelah pertimbangan berulang kali, di bawah saran Li Chunfeng, Chu Xingyun memilih badai gurun angin yang paling kuat dan paling menakutkan. Badai gurun adalah badai super di padang pasir, yang dapat memindahkan gunung dan laut dan menghancurkan segalanya. Di bawah badai gurun yang parah, bukit pasir besar akan bergerak ratusan mil dalam semalam, dimanapun mereka lewat, semua benda akan rusak, dan bahkan gedung-gedung tinggi akan hancur seketika, bahkan terkubur di bawah bukit pasir. Pasir kuning tersapu badai, dan bahkan baja bisa cepat aus dan berubah menjadi debu. Namun, saya benar-benar ingin menghadapi badai gurun, terutama badai gurun super, yang tidak begitu mudah. Badai gurun tidak mengikis setiap hari. Untungnya, pengetahuan Li Chunfeng tidak dibanggakan, dan menurut catatan manusia selama ribuan tahun, beberapa hukum telah diringkas. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan tahun, telah dipikirkan badai gurun mana yang cenderung terjadi pada tahun dan lokasi mana. Memegang unta tinggi, Chu Xingyun berjalan keras di padang pasir. Di padang pasir, medannya sangat rumit, dan bukit pasir terhubung ujung ke ujung, dan Anda tidak bisa melihat kepala secara sekilas. Berjalan di padang pasir sangat sulit, terutama ketika mendaki bukit, melangkah satu langkah, dan kembali setengah langkah, jelas berjalan maju dalam langkah besar, tetapi sebenarnya bergerak maju dalam langkah kecil. Tidak mudah untuk naik gunung, tetapi lebih sulit lagi untuk turun gunung. Lereng pasir yang curam, jika Anda tersandung, itu akan jatuh ke bawah sepanjang jalan. Jika energi tersedia, maka semuanya bukan masalah besar, tetapi masalahnya adalah bahwa Chu Xingyun tidak dapat menggunakan energi sama sekali sekarang, jika seseorang tidak berhati-hati, angin emas di Zhongdantian akan meledak. Di gurun, matahari di siang hari, suhu permukaan gurun bisa mencapai lebih dari 60 derajat. Pada malam hari, suhu akan turun dengan cepat, dan di tengah malam, suhu akan membeku.
Untungnya, Chu Xingyun memiliki ruang reinkarnasi. Ketika beristirahat di malam hari, tidak perlu tinggal di gurun. Ia dapat sepenuhnya bersembunyi di ruang reinkarnasi dan menyelamatkan semua masalah. Adapun air dan makanan, itu bahkan menjadi masalah kecil. Dengan Zhu Yeqing, Chu Xingyun masih membutuhkan air dan makanan. Meskipun badai gurun sulit ditemui, angin gurun dapat dirasakan kapan saja, di mana saja. Meskipun angin gurun dan badai gurun bukanlah hal yang sama, pada kenyataannya, badai gurun hanyalah tingkat tertinggi angin gurun, hanya dengan kekuatan dan skala yang berbeda. Keberuntungan Chu Xingyun lebih baik dan lebih buruk. Begitu saya memasuki gurun, ada badai di padang pasir, meskipun itu bukan badai gurun yang nyata, itu tidak kecil, dan telah bertiup. Angin kencang menyapu kerikil, dan seluruh dunia redup, dan tidak ada jarak untuk melihat sama sekali. Badai menyapu di bawah angin, dan kerikil menghantam wajah dengan rasa sakit, dan mata hanya bisa menyipit, kalau tidak kerikil pasti akan meledak ke mata. Memegang unta, Chu Xingyun berjuang karena ketidakmampuannya untuk menggunakan energi, dan dia memiliki kekuatan di udara, tetapi di gurun ini, tidak peduli seberapa besar kekuatannya, itu sia-sia. Untungnya, Chu Xingyun datang untuk memahami suasana angin, jadi tidak penting untuk berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Biksu pertapa pada umumnya, Chu Xingyun berjalan sangat susah payah, tetapi tidak perlu merasakan badai gurun. Waktu berlalu hari demi hari, hidup di padang pasir untuk waktu yang lama, Chu Xingyun juga secara bertahap terbiasa dengan badai di padang pasir. Di bawah simpati surga dan manusia, Chu Xingyun sangat terkejut menemukan bahwa ratusan juta angin keemasan di lapangan Zhongdan benar-benar terkondensasi menjadi sarang berputar-putar. Semua angin keemasan di sekitar sarang berputar perlahan-lahan berputar. Tentu saja, sarang berputar-putar ini belum sepenuhnya terbentuk, hanya samar-samar, membentuk sarang berputar-putar sangat lambat. Seperti daun-daun yang berserakan di atas air, meskipun angin keemasan perlahan-lahan berputar di sekitar suatu titik, tetapi arahnya sendiri belum diluruskan, dan itu berantakan. Setelah berjalan selama sebulan penuh, di bawah kepemimpinan kapal gurun, yaitu, unta, Chu Xingyun telah memasuki gurun dalam, tapi, menghadapi lautan pasir yang tak ada habisnya, Chu Xingyun sebenarnya tidak tahu kemana saja saya sekarang. Alasan mengapa unta ini harus diambil adalah karena unta ini adalah panduan dari Chu Xingyun, tanpa unta yang disebut perahu gurun, Chu Xingyun tidak dapat menemukan tujuannya di lautan pasir yang luas. Bepergian jauh-jauh, 1 bulan kemudian, Chu Xingyun tiba di oasis gurun. Melihat sekeliling, di dalam oasis, selain semak-semak yang lebat, kaktus dengan berbagai ukuran berdiri. Yang lebih tinggi sekitar 20 meter, sementara yang lebih pendek kurang dari lutut Chu Xingyun. Tidak ada penduduk yang tinggal di oasis gurun, orang yang lewat hanya akan mengisi air segar di sumber air di pusat oasis. Menghadapi berbagai macam kaktus, Chu Xingyun sangat senang, tanpa sepatah kata pun, dia mulai berkumpul dengan panik. Kaktus, bola peri, duri peri, kolom peri. Berbagai tanaman berbentuk aneh telah digali oleh Chu Xingyun, dan mereka termasuk dalam ruang reinkarnasi. Setelah 3 hari 3 malam sibuk bekerja, dan setelah mengisi beberapa ton setiap kaktus, Chu Xingyun mengubur manik-manik yang ditemukan dan menguburnya di bawah tanah oasis. Selanjutnya, Chu Xingyun merekrut Taixu untuk memakan roh piton dan bergegas kembali ke dunia jurang. Memasuki dunia jurang, Chu Xingyun memanggil Kaisar Jurang untuk pertama kalinya. Melihat bahwa Chu Xingyun telah membawa begitu banyak tanaman aneh, Kaisar Abis tidak bisa tidak senang, dan masing-masing mengambil beberapa dan mencicipi dengan senang hati. Di mata yang Chu Xingyun menantikan, Kaisar Abisinili menggelengkan kepalanya setelah mencicipi semua kaktus. Jelas, meskipun kaktus ini memiliki bentuk yang aneh, mereka tidak mengandung zat dan unsur yang sangat berguna di dalam kaktus, dan tidak berguna untuk keluarga kumbang jurang. Melihat kaktus pegunungan, mata Chu Xingyun berbalik dan dia punya ide berani. Jika ide ini bisa diwujudkan, itu akan terlalu gila, kekuatan pasukan abisal akan meningkat beberapa kali, bahkan lebih dari 10 kali, puluhan kali. Di bawah kepemimpinan Kaisar Abis, Chu Xingyun mencapai lautan kematian di bawah tanah dan menanam semua kaktus di ruang reinkarnasi. Lautan kematian bawah tanah ini adalah pasir berwarna hijau tua dan sangat beracun yang ditumpuk oleh Styx. Setelah ratusan juta tahun terakumulasi, lautan pasir mati ini sangat luas, dan yang paling penting, kedalamannya bisa disebut tanpa dasar. Meskipun tidak yakin apakah kaktus ini dapat bertahan, tetapi begitu mereka berhasil, itu akan menjadi gila. Jika kaktus dapat menyerap racun dari pasir, maka kaktus dapat dicerna dan diserap oleh kumbang abisal, sehingga jurang akan menjadi makhluk yang sangat beracun. Mendengar gagasan berani Chu Xingyun, Kaisar Abis menari dengan gembira dengan tangannya dan menari, bertepuk tangan. Ada banyak racun di dalam jurang, misalnya, kalajengking adalah salah satunya, di bawah jarum ekor berbisa, orang itu tak terkalahkan. Kalajengking bumi juga merupakan anggota jurang maut, seperti kumbang jurang maut, mereka hidup di tingkat tertinggi di dunia bawah tanah dan merupakan salah satu ras terkuat. Bumi kalajengking seperti sudut gelap, jarang mengambil inisiatif untuk berperang, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Jika keluarga kumbang jurang dapat juga menjadi makhluk yang sangat beracun, itu akan gila, terutama keracunan pasir, pasti melihat darah untuk menutup tenggorokan.
Meskipun mungkin tidak berhasil, selama Anda memiliki arahan ini dan terus bekerja keras untuk itu, suatu hari itu bisa tercapai. Ratusan kaktus, yang terbagi dalam 300 keping, ditanam di lautan pasir mati, tergantung keberuntungan jika ada beberapa jenis yang bisa bertahan. Mungkin tidak ada dari mereka yang akan selamat, mungkin mereka semua akan selamat, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Setelah menanam kaktus, Chu Xingyun tidak segera pergi, tetapi mengobrol dengan Kaisar Abyss. Saat ini, 80% tanah di Pulau Tiangong telah diangkut ke dunia bawah tanah. Pada saat ini, di dunia bawah tanah kecil, tanah Pulau Tiangong telah tertutup, dikelilingi oleh sungai bawah tanah, semua bambu panah sudah subur, dan pertumbuhannya sangat mewah. Chu Xingyun tidak ingin menempatkan semua tanah ke dunia bawah tanah kecil. Pulau Tiangong bisa meninggalkan sedikit, tetapi tidak sama sekali. Jika tidak, Pulau Tiangong akan sepenuhnya dihapuskan. Menghadapi proposal Chu Xingyun, Kaisar Abyss dengan cepat setuju. Alasan mengapa dia berjanji begitu banyak adalah karena panah bambu di dunia kecil bawah tanah sudah cukup baginya untuk memperluas pasukannya selama ribuan tahun. Meskipun semakin banyak harta seperti bambu panah, semakin baik, tetapi Chu Xingyun mengatakan itu masuk akal. Dalam kata-kata Chu Xingyun, Anda tidak bisa meletakkan semua telur Anda dalam satu keranjang, jika terjadi kecelakaan di dunia kecil bawah tanah, dan semua panah dan bambu mati, apa yang dimakan tentara jurang? Apakah Anda melihat tentara jurang kelaparan mati? Karena tidak perlu lagi mengangkut tanah ke dunia bawah tanah, ribuan lubang harus ditutup, dan tanah yang tersisa harus tersebar secara merata di tanah pulau. Untungnya, cacing abisal sangat kuat, dan dengan upaya bersama jutaan kumbang abisal, semuanya berjalan cepat. Kecuali gua utama di perbukitan, semua gua lainnya dipenuhi. Meskipun bagian bawah tanah dari terowongan masih ada, gua itu telah terisi di atas permukaan. Ribuan gua didistribusikan secara merata di berbagai lokasi di pulau itu, jadi ketika mengambil tanah itu juga sangat seragam. Karena itu, sekarang jauh lebih mudah untuk menyebarkan tanah yang tersisa secara merata. Dengan 1000 gua sebagai pusatnya, cukup dorong tanah. 1 juta kumbang jurang, seperti 1 juta bulldozer, mendorong tanah untuk menyebarkannya secara merata di tanah. Akibatnya, permukaan tanah seluruh Pulau Tiangong telah turun lebih dari 1 meter. Di atas permukaan pulau berbatu, sekarang hanya ada lapisan tanah tipis kurang dari 20 cm. Namun, meskipun lapisan tanahnya sangat tipis, masih cukup untuk menanam bambu panah. Ketika Chu Xingyun lagi di padang pasir, membenamkan dirinya di dalamnya selama lebih dari sebulan, dan bergegas kembali ke Pulau Tiangong untuk diperbaiki, tampilan lama pada dasarnya telah dipulihkan di sini. Berdiri tinggi, menghadap ke pulau. Dari pandangan sekilas, bambu panah di pulau itu tumbuh lagi, dan rumput hijau yang lembut menyebar secara acak di antara hutan bambu. Bambu panah hijau menutupi seluruh pulau, tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, meskipun di permukaan, tidak ada perbedaan dari masa lalu, tetapi pada kenyataannya, perbedaan itu masih ada, dan itu sangat besar. Karena hanya ada lapisan tanah yang tipis, hanya beberapa sentimeter, laju pertumbuhan bambu panah sangat berkurang. Di masa lalu, tanah di pulau itu lebih dari 1 meter, yang benar-benar dapat mengakomodasi seluruh sistem akar bambu panah, sehingga selama ada cukup hujan, itu bisa tumbuh gila. Tapi sekarang, tanahnya hanya beberapa sentimeter, dan tidak bisa menyediakan cukup nutrisi. Untuk saat ini, masalahnya tidak besar, tetapi sekarang waktunya singkat dan banyak masalah belum terungkap. Mungkin, panah bambu ini akan berkembang seperti sebelumnya. Mungkin, hanya dalam semalam, semua Jianzhou akan mati. Apapun yang mungkin, tidak ada yang bisa menarik kesimpulan. Tentu saja, Chu Xingyun berharap itu dapat dikembalikan ke keadaan semula. Bagaimanapun, ini adalah dunia Qiankun, satu-satunya wilayah yang menjadi miliknya secara pribadi. Dalam hatinya, ini adalah rumahnya. Chu Xingyun sangat puas dengan proyek restorasi Pulau Tiangong, setidaknya untuk saat ini, ia tidak menemukan hal-hal buruk. Jika dia tidak berada di sini dan memerintahkan semuanya sendiri, dia bahkan tidak percaya bahwa tanah seluruh pulau telah terkikis oleh lapisan tanah yang tebalnya lebih dari 1 meter. Setelah Pulau Tiangong benar-benar dipulihkan, Chu Xingyun bergegas ke lautan pasir mati dari dunia abisal. Waktu telah berlalu selama sebulan. Saya tidak tahu apakah ratusan kaktus telah selamat. Sampai mati sahai, Chu Xingyun senang dan jengkel. Melihat sekeliling, sebagian besar kaktus telah mati di atas lautan pasir mati, yang mengecewakan Chu Xingyun. Namun, apa yang membuat Chu Xingyun bahagia adalah bahwa semua kolom peri telah selamat dan tumbuh dengan bahagia. Kolom peri, seperti namanya, adalah kaktus kolumnar ditutupi dengan paku. Ketinggian kolom peri bisa mencapai hingga 20 meter. Di bagian atas kolom peri, 91 saks ditemukan. Di atas struktur berbentuk pita, mereka menghasilkan buah satu persatu, yaitu buah peri. Sebulan kemudian, ratusan pilar abadi yang dikumpulkan oleh Chu Xingyun tumbuh hingga lebih dari 3 meter, di atas 991 tali vertikal.
Itu padat dikemas dengan 3.000 buah hijau gelap. Secara umum, buah-buahan peri berbentuk oval, dengan kulit merah cerah di bagian luar dan daging putih pucat di bagian dalam, dengan biji kecil yang tersebar merata. Karena kulit merahnya yang berapi-api, yang menyerupai napas naga, maka di dunia surga dan bumi, jenis buah ini biasanya disebut buah naga. Tetapi di dunia bawah tanah ini, meskipun ada cahaya, itu tidak cukup. Terlebih lagi, toksinnya mungkin diserap. Kulit buah-buahan ini berwarna hijau gelap dan dagingnya sangat putih. Disebut Kaisar Abisal, saatnya untuk menguji apakah pilar abadi ini telah menyerap racun dari pasir. Mendengar panggilan itu, Kaisar Abisal tiba di tempat kejadian untuk pertama kalinya di bawah arahan Chu Xingyun, dia melepas bagian atas kolom peri. Setelah melepaskan tali, Kaisar Abisal pertama-tama menjulurkan lidahnya dan menggulung buah peri hijau gelap ke dalam mulutnya. Setelah mengunyah, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.